Sebelum saya menyampaikan Owadak, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama. Baik, ya selalu sangat menggembirakan hati melihat banyak umat yang berkumpul untuk melakukan dana makan pagi dan juga sekaligus mendengarkan Owadak. Topik kita pada pagi hari ini adalah tadi seperti yang sudah saya sampaikan ke Mari dan Ko Asun, 4 jenis kebahagiaan. Jadi saya rasa ini topik yang cukup bagus supaya Anda mengerti bahwa ada bermacam-macam atau kebahagiaan, ada berbagai jenis kebahagiaan, ya. Dengan demikian harapan saya nanti di akhir dari Owadak Anda akan mulai bisa mengerti tentang kehidupan ini atau tentang kebahagiaan yang Anda kejar dengan lebih baik lagi. Sebenarnya saya memilihkan topik ini karena mungkin beberapa tahun yang lalu ada salah satu umat gitu ya yang bersangkutan juga ada di sini gitu, mengatakan kepada saya, dan baru-baru ini juga ada umat lagi yang mengatakan kepada saya dengan tema yang sama, yaitu ketika kedua umat ini mulai aktif di wihara, lalu teman-teman lamanya mulai merasa mereka berdua aneh gitu. Ya, yang pertama dulu si umat ini beberapa tahun yang lalu mengatakan kepada saya bahwa menurut teman-temannya ya kebahagiaan di dunia ini kalau hangout di malam hari, atau pergi ke diskotik, atau mungkin minum bir gitu, minum alkohol begitu, menurut mereka itulah kebahagiaan gitu. Ya, atau mungkin makan-makan sambil ngobrol kesana kemari, omong kosong, maka itulah kebahagiaan. Nah, yang bersangkutan itu sejak mengenal wihara mulai jarang berkumpul, sehingga teman-temannya itu merasa dia menjadi orang yang aneh gitu ya, karena kenapa berubah begitu. Terus juga yang bersangkutan juga merasa ketika berkumpul dengan teman-temannya yang seperti itu, topik pembicaraannya sudah tidak menarik lagi itu ya. Jadi ternyata topik pembicaraannya dia tidak bisa menikmatinya. Baru-baru ini juga ada yang menyampaikan hal yang sama kepada saya. Dan selalu saya katakan kepada mereka bahwa ya teman-teman Anda itu belum mengetahui bahwa ada kebahagiaan yang lain yang tidak ternoda, yang tanpa cacat, tanpa celah. Karena kebahagiaan yang mereka anggap sebagai kebahagiaan tadi itu sebenarnya adalah, kalaupun benar itu kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan yang punya noda, yang ternoda. Kenapa? Karena ternoda oleh kotoran batin. Jadi hati-hati kalau Anda di dalam kehidupan sehari-hari memunculkan perasaan senang, gembira, bahagia, sukacita, itu belum tentu adalah kusala loh. Ya, itu bisa jadi muncul dari keserakahan, dari akusala. Itu sama tadi yang terjadi pada teman-teman dari umat-umat kita yang merasa bahwa kebahagiaan itu ya kalau hangout di malam hari sampai dini hari, sampai mungkin begitu, kemudian atau ke diskotik atau apapun yang lainnya yang bersifat akusala ya. Nah jadi ketika keserakahan muncul, ketika nafsu muncul, dia bisa disertai dengan perasaan sukacita, perasaan senang, perasaan bahagia. Ya, untuk tesnya mudah. Dulu ketika Anda
ketemu dilamar calon suami gitu kan, bahagia kan. Tapi bisa jadi itu nafsu, bisa jadi itu keserakahan, bisa jadi ya, karena bisa jadi tidak. Ada dua kemungkinan, bisa karena nafsu, keserakahan, atau karena maha kusala, karena kesadaran yang baik, karena pikiran yang baik gitu ya. Nah apapun itu, saya tadi katakan bahwa mereka belum mengetahui kebahagiaan jenis yang lain. Ada kebahagiaan yang tanpa noda, tanpa celah, ya, karena tidak dicela oleh orang yang bijaksana, bahkan dipuji oleh orang bijaksana, dan misalkan kebahagiaan dari menjaga sila. Kalau sila-sila Anda murni, Anda akan setiap kali mengingat, Anda akan merasa damai dan bahagia. Dan seterusnya saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, jadi berdasarkan pengalaman tersebut, kemudian tanpa sengaja saya menemukan salah satu sutta di Anguttara Nikaya, judulnya adalah Anenya Sutta. Anenya Sutta itu artinya diskursus tentang keadaan yang tanpa hutang. Ya, dari Anguttara Nikaya. Jadi Buddha pada suatu hari Anathapindika, Anda tahu kan Anathapindika itu orang terkaya gitu ya, upasaka kaya, saudagar, miliuner gitu di zaman Buddha, dan terkenal sangat murah hati, sangat-sangat murah hati. Ketika baru pulang ke Indonesia, saya baru juga kemudian merealisasi bahwa sesungguhnya umat-umat Indonesia itu juga murah hati, sangat-sangat murah hati gitu. Ya, maka itu harus diapresiasi dan harus terus dikembangkan, ya, karena sifat murah hati itu adalah sifat yang baik. Nah, jadi pada suatu hari Anathapindika berkunjung menemui Buddha di tidak disebutkan di mana gitu di sutanya, dan sutanya langsung dibuka dengan pernyataan Buddha, wahai Gahapati, wahai penghuni rumah, ada 4 jenis kebahagiaan yang bisa dicapai oleh mereka yang menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi, ya, kama bogino, gitu, mereka yang hidup sebagai perumah tangga, gitu, yang bisa Anda capai, kalena kalang sama yena sama yang, artinya bisa dicapai dari waktu ke waktu, dari kesempatan ke kesempatan gitu. Dari satu kesempatan ke kesempatan yang lain. Nah, jadi ini bagus nih untuk Anda ini. Ya, jadi Buddha mengatakan ada kebahagiaan yang bisa Anda dapatkan dari waktu ke waktu dan dari satu kesempatan ke kesempatan yang lain gitu. Apa itu? Ya. 4 kebahagiaan tersebut adalah ati suka, boga suka, anenya suka, anawaja suka gitu. Yang pertama adalah ati suka. Ati suka. Ati suka itu adalah, suka itu kan kebahagiaan. Ati itu ada gitu. Jadi kebahagiaan ketika Anda berpikir, oh ada gitu ya. Nah, penerjemah-penerjemah barat biasanya menerjemahkannya seperti ini. Kebahagiaan yang muncul dari kepemilikan. Tapi kalau arti literal dari ati itu ada. Jadi kalau saya cenderung menerjemahkannya adalah kebahagiaan ketika Anda berpikir tentang kekayaan Anda. Oh, misalkan saya mau beli mobil, oh ada. Saya mau beli makan, oh ada. Saya mau beli pakaian, ada. Saya mau beli berlian, ada. Ati itu ada, ya. Jadi saya agak kurang cocok sih dengan penerjemah barat yang menerjemahkannya sebagai kepemilikan gitu. Karena ati suka itu adalah bahubihi di dalam tata bahasa Pali yang bisa diterjemahkan kebahagiaan yang muncul ketika seseorang berpikir, oh ada, mau apa-apa ada, bisa beli, itu ya. Itu jenis kebahagiaan yang pertama. Jadi pasti Anda juga mengalami kan kebahagiaan yang pertama ini ya. Seringkali kan di dalam kehidupan Anda berpikir, oh ada uang untuk beli ini, ada uang untuk beli itu. Nah, jadi ketika Anda mempunyai uang yang cukup dan Anda mengalami atau berpikir seperti yang tadi saya sampaikan, maka Buddha mengatakan
Ada suka, ada kebahagiaan yang muncul, terus ada somanasa. Somanasa itu sukacita, perasaan sukacita yang muncul. Ya, karena Anda memiliki apa yang Anda butuhkan gitu. Nah, tentu berbeda keadaannya kalau seseorang itu mohon maaf ya dengan segala maaf saya karena saya ingin menyampaikan dharma bukan untuk menyinggung siapapun gitu. Sebaliknya tentu keadaannya akan berbeda kalau seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak ada, tidak memiliki gitu ya. Mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa, pasti itu juga merupakan penderitaan yang tersendiri. Nah, itu yang pertama, adik suka. Kebahagiaan yang muncul ketika seseorang berpikir, oh ada. Mau ini ada, mau itu ada, mau itu ada. Kebahagiaan yang kedua muncul dari boga suta. Itu adalah kebahagiaan yang muncul dari penggunaan. Ketika Anda spending your money, ya di sana ada kebahagiaan. Ya. Tapi tentu saja kitab suci kita menjelaskan seperti ini. Ketika Anda mempunyai sesuatu dan Anda bisa menggunakannya dengan baik, Anda bisa menikmatinya, contohnya Anda bisa mungkin memberikan kekayaan Anda sebagian uang kepada orang tua Anda bisa memberikannya kepada anak-anak Anda bisa memberikannya kepada saudara-saudara Anda yang membutuhkan, Anda bisa memberikannya kepada tamu-tamu yang datang minta sumbangan kepada Anda bisa juga memberikan dana kepada sangga, maka di sana itu disebut sebagai boga sutta. Kebahagiaan yang muncul dari penggunaan dari kekayaan Anda atau penikmatan, Anda menikmatinya dengan cara yang baik seperti itu ya. Bukan dengan cara tadi digunakan di diskotik, digunakan untuk beli minuman beralkohol, digunakan untuk hal-hal yang aku salah yang lainnya, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tanpa cela, yang baik. Anda bisa membelikan pakaian anak-anak Anda bisa membelikan mungkin bahkan kendaraan, mobil pada anak-anak Anda bisa menyekolahkan anak-anak Anda. Itu yang disebut sebagai boga suka. Ya, situasinya tentu berbeda. Kalau seseorang tidak mempunyai apapun ya atau kekayaan yang cukup, ya, dia tentu akan penuh dengan kesulitan, kesedihan dan hal lain sebagainya karena mau beli ini tidak bisa menikmati itu, tidak bisa menikmati itu apapun itu ya. Nah, di sutta yang lain Buddha juga mengajarkan kepada khususnya upasaka dan upasika kama bugino, artinya orang-orang yang menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi, Anda itu disebut seperti itu. Para penghuni rumah itu disebut sebagai orang-orang yang menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi gitu. Buddha menyampaikan seperti ini, kalau Anda mempunyai uang, mempunyai kekayaan, Anda harus membaginya menjadi 4 bagian. Nasihat Buddha. Bagian yang pertama adalah bagian untuk dana diberikan kepada orang. Jadi 1/4 ya, 1/4 bagian yang pertama itu harus dicadangkan untuk dana. Dana itu tidak hanya kepada sangga, tetapi kepada orang tua, kepada anak-anak Anda, kepada saudara, kepada siapapun yang membutuhkannya, begitu. Itu 1/4. Kemudian 2/4 bagian, jadi setengah bagian yang kedua itu harus disimpan untuk investment, ya, untuk investasi. Ya, Anda harus simpan gitu, untuk pengembangan usaha Anda gitu, ya. Kemudian 1/4 bagian yang terakhir digunakan untuk biaya tidak terduga, untuk hal-hal yang tidak terduga. Itu nasihatnya Buddha. Ya, 1/4, setengah, dan 1/4 begitu. Nah, itu adalah penggunaan kekayaan atau penikmatan kekayaan dengan cara yang baik, dan di sana ada kebahagiaan. Ya, kalau Anda berbagi kepada orang lain kan ada kebahagiaan tuh di sana kan. Ya. Saya ini kan punya banyak teman non-Buddhis ya, teman-teman sekolah saya itu kan rata-rata non-Buddhis.
Karena sudah menjadi kebiasaan saya, kalau ada tamu biasanya saya akan memberikan semacam buah tangan begitu ya, oleh-oleh begitu ya. Itu selalu gitu, sampai beberapa teman saya itu sungkan ya. Sungkan, terus saya jelaskan, ini memang tradisi kami gitu, kalau ada tamu gitu kita, kalau ada ya kita berikan sesuatu gitu. Bagi Anda yang suka memberesi meja makan pasti sudah hafal kan. Kalau ada tamu biasanya saya minta sisakan sebagian gitu. Karena saya ingin melakukan sesuatu pada tamu gitu ya. Nah itu yang kedua. Kebahagiaan jenis yang kedua. Kebahagiaan jenis yang ketiga adalah anehnya suka. Kebahagiaan yang muncul pada seseorang yang tidak memiliki hutang. Anehnya itu tidak punya hutang. Jadi kebahagiaan ini muncul ketika seseorang berpikir bahwa hidup saya sudah bagus, saya sudah dari semua kekayaan yang dari awal tadi saya sampaikan harus dipahami bahwa Buddha menyampaikan kekayaan ini harus dhamena ladang. Dhamena ladang itu didapatkan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Buddha. Itu ya. Jadi kekayaan bukan kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, jenis kebahagiaan yang ketiga, kebahagiaan seseorang yang muncul ketika berpikir bahwa dia tidak mempunyai hutang gitu ya, adalah terjadi pada seseorang yang ketika merenung, saya sudah bekerja keras ya. Kalau di teks di dalam sutanya itu yang kebahagiaan yang pertama itu Buddha mengatakan gitu. Ketika seseorang sudah bekerja keras, mengerahkan segenap daya upaya dan tenaga sampai dahinya berkeringat, menggunakan tangan dan otot-ototnya begitu, dan kemudian dia bisa mendapatkan kekayaan. Nah, ketika dia mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik dan kemudian dia berpikir ya, dengan semua kekayaan ini apa yang harus saya gunakan? Apakah saya masih punya hutang? Dan ketika dia ingat bahwa dia sudah tidak punya hutang sama sekali, maka dia akan memunculkan rasa bahagia. Ya. Sebaliknya, kalau seseorang yang tidak mempunyai kekayaan, maka kadangkala dia harus berada di dalam satu posisi atau situasi atau keadaan yang mengharuskan dia untuk berhutang. Nah, di sutta dijelaskan, di sutta yang lain, coba. Kalau seseorang yang tidak memiliki kekayaan yang cukup dan dia harus berhutang, ada banyak penderitaan di sana. Ketika dia berpikir bahwa saya harus mencari hutang, di sutta disebutkan itu pun adalah penderitaan. Ketika dia memutuskan harus mencari hutang dan kemudian menemui kawannya dan berkata dengan mengeluarkan kata-kata, saya mau berhutang bisa tidak? Itu pun adalah penderitaan, kata kitab kita itu. Kemudian penderitaan yang ketiga adalah ketika dia harus terpaksa mengucapkan janji saya hutang 1 bulan lagi saya bayar, itu pun adalah penderitaan, kata kitab suci kita. Penderitaan yang keempat adalah penderitaan yang muncul ketika dia ditagih janjinya. Kamu kok belum bayar hutang, maka dia dikejar-kejar. Itu pun adalah penderitaan. Kemudian penderitaan yang kelima adalah yang muncul ketika dia dikejar-kejar karena masalah ini, karena lari-lari terus dia dikejar-kejar. Dan yang terakhir penderitaan yang muncul kalau gara-gara hutang lalu dia tersangkut masalah hukum dan dia dipenjara gara-gara itu. Itu pun juga adalah penderitaan ya. Nah, yang keempat adalah penderitaan yang tanpa noda, yang ini yang harus Anda pahami. Kebahagiaan yang tanpa noda. Berbeda dengan 3 jenis kebahagiaan yang bahasa yang digunakan Buddha adalah gahak pati, ya. Jadi seorang penghuni rumah. Jadi 3 jenis kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang tadi sudah saya sampaikan, itu kebahagiaan yang muncul pada putujana. Jenis kebahagiaan yang keempat, yang terakhir adalah kebahagiaan yang muncul di batin atau rangkaian arus kesadaran seorang Arya. Makanya di sutta digunakan kata Buddha, istilah Buddha adalah Arya Sawaka, murid yang mulia. Nah jadi, jenis kebahagiaan yang keempat ini demikian.
seorang Arya Sawaka atau seorang murid yang mulia yang dilengkapi dengan karma tubuh yang tanpa cela, yang dilengkapi dengan karma ucapan atau lisan yang tanpa cela, dan yang dilengkapi dengan karma mental atau batiniah yang tanpa cela. Karma tubuh yang tanpa cela atau tanpa kesalahan atau tanpa noda itu adalah ketika Anda menghindarkan diri dari karma-karma buruk yang muncul melalui tubuh. Ada 3 kan. Yang satu adalah pembunuhan makhluk hidup, itu adalah karma buruk yang muncul melalui tubuh. Kemudian yang 2 adalah adina dana, pengambilan barang yang tidak diberikan secara sukarela, secara sah oleh pemiliknya, atau dengan kata lain pencurian. Itu adalah karma buruk melalui tubuh. Dan yang ketiga adalah kamesu micacara, persinahan. 3 ini adalah karma buruk yang muncul melalui tubuh. Kalau Anda sudah bisa terbebas dari karma buruk ini, maka Anda bisa dikatakan juga sebagai seseorang yang sudah untuk sementara waktu terbebas dari karma buruk yang muncul melalui tubuh. Ya, jadi Anda dengan kata lain dilengkapi oleh karma tubuh yang tanpa celah. Kemudian yang kedua adalah seorang Arya Sawaka, murid yang mulia yang dilengkapi dengan karma lisan yang tanpa celah. Nah, bedanya apa Arya Sawaka dan Pudujana? Kalau Pudujana, dia terbebasnya itu hanya sementara waktu saja. Nanti satu hari dia kena lagi gitu, melanggar lagi gitu. Tapi kalau Arya Sawaka, murid yang mulia sudah tidak bisa lagi melanggar. Batinnya udah murni sehingga tidak ada alasan untuk muncul kemunculan pelanggaran-pelanggaran. Jadi yang kedua adalah seorang murid yang mulia yang dilengkapi dengan karma lisan yang tanpa celah atau tanpa kesalahan. Apa itu? Ya, yaitu terhindar dari 4 karma lisan yang buruk, yaitu 1 musawada, ucapan bohong, perkataan bohong. Ya, kalau Anda terhindar dari ini, ya Anda karma lisan Anda, karma ucapan Anda bagus. Kemudian yang kedua, pisuna waca. Pisuna waca adalah ucapan-ucapan yang bersifat memecah belah. Ya, yang bersifat memecah belah pertemanan, persaudaraan, persahabatan antar 2 kubu atau 2 orang manusia. Ya, itu adalah karma buruk juga. Nah, kalau Anda terbebas, ya Anda harus ingin terbebas, Anda harus menjauhkan diri dari ini. Yang ketiga, ucapan kasar. Ucapan kasar itu ucapan yang menyakitkan telinga. Gitu ya. Nah, ucapan kasar itu belum tentu kata-katanya keras dan kasar loh. Makanya saya pernah kan di kelas mengatakan, ada loh orang yang saya kenal ucapannya kelihatannya keras, tapi hatinya lembut. Tapi sebaliknya juga ada loh orang yang kata-katanya lembut, tapi sebenarnya hatinya penuh dengan kebencian. Ya, jadi kita tidak bisa menetapkan, mendefinisikan atau menilai ucapan seseorang ini ucapan yang kasar atau tidak hanya dari omongannya. Nggak bisa, karena kualitasnya harus ditentukan oleh hatinya, niatnya, kehendaknya, dan itu yang bisa melihat ya dia sendiri atau orang lain yang mempunyai apinya. Ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa belum tentu orang yang kalau ngomong bicara kasar-kasar, keras ya maksudnya ya, keras itu hatinya kasar. Dan juga belum tentu seseorang kalau ngomongnya cara bicaranya lembut, hatinya lembut. Ya, jadi tidak ditentukan oleh sesuatu yang bersifat fisik. Ya. Nah, kalau di kitab suci ada tuh kata-kata, jadi seorang anak yang bandel setiap hari main di dalam hutan, ibunya jengkel, sampai satu hari ibunya menghardik ke anaknya. Oh biar saja kalau kamu masih nekat main ke hutan hari ini, maka semoga kamu nanti di dalam hutan diseruduk kerbau. Gitu. Nah singkat cerita terjadi, dia masuk ke hutan, dia mau diseruduk kerbau. Pada saat tanpa harapan seperti itu, dia hanya mengucapkan di dalam hati, semoga yang terjadi pada saya adalah apa yang ada di dalam hati ibu saya, bukan apa yang diucapkannya. Nah itu hanya contoh ya, contoh cerita saja. Dan singkat cerita kerbaunya nggak jadi nyeruduk.
Karena memang niatnya si ibu kan tidak jahat kan, ya. Niatnya hanyalah untuk menakut-nakuti si anak saja kan. Dia tidak ingin sebenarnya kan anaknya diserutup kan, ya. Atau sebaliknya ada seorang raja yang menggunakan kata-kata yang lembut untuk bermaksud menghukum kriminal, penjahat gitu. Dia menggunakan kata-kata yang sangat lembut, wahai para pengawal, ya, tolong penjahat ini ditidurkan di tanah. Kelihatannya kata-katanya lembut, dibuat tidur, itu artinya dibunuh, gitu. Ya. Nah, jadi kata-kata kasar tidak bisa dinilai dari apa yang keluar dari mulut. Itu tadi lisan, ya, kata-kata kasar. Kemudian yang keempat, lisan yang buruk itu adalah omong kosong. Ada berkata-kata yang tanpa makna, ya, seperti ya itu yang tadi hangout di malam hari nggak ada makna, ngobrol sana ngobrol sini begitu. Ya, atau mungkin contoh ekstrimnya ya orang mabuk. Kalau orang mabuk itu kan kata-katanya tidak bermakna. Jadi kalau Anda terhindar dari 4 karma buruk lisan seperti itu, maka Anda dikatakan sebagai seseorang yang dilengkapi dengan karma lisan yang tanpa kesalahan atau tanpa cacat. Tapi ingat, kalau Anda masih putu jana, ya itu tidak bisa dikatakan atau diharapkan Anda terhindar selamanya. Satu hari pasti kilesa Anda muncul dan Anda melakukan, bisa jadi melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah seorang murid yang mulia yang dilengkapi dengan karma mental yang tanpa celah atau tanpa kesalahan. Jadi dia terhindar dari 3 karma mental yang tanpa celah. Yang satu adalah abija. Abija itu adalah dambaan. Anda mendambakan harta milik orang lain dengan harapan supaya harta milik orang lain itu jadi milik Anda. Hanya berpikir saja itu karma buruk loh. Ya, nah Anda harus hindari ini. Kemudian yang kedua adalah pada niat jahat. Anda berpikir bahwa semoga teman saya ini akan mengalami kesusahan seumur hidup, kegagalan di dalam bisnis, semoga dia celaka. Itu niat jahat. Walaupun hanya ada di pikiran saja, itu karma buruk. Dan kalau dia berbuah, akan bisa memunculkan kelahiran di 4 apaya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pandangan salah. Berpikir tentang Allah, ngapain sih berdana, kan berdana nggak ada manfaatnya kayaknya gitu. Nggak ada manfaat dari berdana, nggak ada manfaat dari menjaga sila. Ya. Jadi hanya berpikir seperti itu pun adalah karma buruk. Nah, kalau Anda terhindar dari 3 karma buruk yang batiniah ini, maka Anda dikatakan sebagai seseorang yang dilengkapi dengan karma mental yang tanpa celah atau tanpa kesalahan, ya, walaupun mungkin sementara karena status Anda sebagai putu jana. Itu tadi anawaja. Nah, sutanya ditutup seperti ini. Jadi dari 4 kebahagiaan yang sudah saya sampaikan tadi, Anda harus bisa membedakan ini. Ya, ini nasihat dari Buddha di sutanya. 3 yang pertama itu adalah satu kelompok kebahagiaan. Dan yang nomor 4 adalah kelompok yang kedua. Di sutanya seperti ini. Orang bijaksana setelah melihat perbedaan dari keduanya itu, maka dia akan memahami jenis-jenis kebahagiaan ini dengan baik. Nah, sekarang Anda paham nggak bedanya? 3 yang pertama itu muncul pada batin putu jana. Salah nggak Bante? Nggak salah. Seperti selama yang Anda alami seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, 3 yang pertama adalah kebahagiaan yang menjadi hak Anda. Jangan pernah menolak kebahagiaan ini. Ya. Tapi bukan yang kebahagiaan ke diskotik, minum-minuman keras dan lain sebagainya tadi loh ya. Nah, kebahagiaan yang keempat, yang terakhir adalah Anda harus pahami, ini adalah kebahagiaan yang muncul di arus batin seorang Arya. Seorang Arya, baik Sotapanna ataupun yang di atasnya adalah mereka yang dilengkapi dengan karma tubuh, karma lisan, dan karma batin yang tanpa celah atau tanpa kesalahan. Nah, baik para upasaka-upasika sekalian, semoga apa yang saya sampaikan, ajaran Buddha yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda
dan bisa memotivasi Anda untuk terus bergerak maju sesuai ajaran Buddha, sehingga akhirnya Anda semua bisa mencapai magga dan pala.